إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المصطفى ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian. Dan mari rasa syukur itu kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah, yakni manusia yang mau menjalankan perintah Allah, kemudian meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya. Jamaah Jumat rahimakumullah, terdapat kisah kepahlawanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan perang Tabuk, mereka menyambut seruan kemuliaan untuk berhadapan dengan Romawi yang mulai mengancam negara Islam yang mulai tumbuh. Perjalanan jihad ini amat jauh jaraknya, dan waktu musim panas yang sangat panas, ditambah lagi kondisi perekonomian kaum muslimin sedang krisis saat itu. Nabi SAW memberikan motivasi kepada para sahabat untuk terlibat dalam penyediaan materi pasukan dan juga turut serta berangkat ke medan peperangan. Para sahabat pun mengeluarkan harta mereka untuk mendanai perang dan siap mengorbankan jiwa mereka membela kebenaran. Mereka semaksimal mungkin memberikan apa yang mereka bisa berikan untuk kemajuan Islam. Namun di antara para sahabat ada sebagian dan mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk turut serta dalam keberangkatan. Mereka bersedih, mereka tidak mau menjadikan ketidakmampuan mereka sebagai uzur untuk berangkat. Lalu mereka menemui Rasulullah SAW. Mereka meminta juga agar dibawa serta.
diberikan perbekalan perang, namun Rasulullah SAW memberikan mereka uzur, alasan yang sesuai dengan syar'i, dan beliau tak mampu memberikan perbekalan apapun kepada mereka. Sampai-sampai dalam kondisi susah saat ini, beliau tak mampu memberikan bekal walaupun hanya sandal. Nabi SAW memberikan uzur kepada mereka, lalu mereka pulang dalam kondisi berlinangan air mata karena tak mampu ikut serta dalam jihad. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan kondisi mereka, menceritakan kesedihan mereka, dan mudah-mudahan firman-Nya tentang mereka ini meringankan atas kesedihan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tiada dosa lantaran mereka tidak pergi berjihad atas orang-orang lemah, orang-orang sakit, dan orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian ada kisah yang lain, ada seorang sahabat yang juga sama, karena ketidakmampuannya dia tidak mampu ikut serta dalam medan perang menghadapi tentara Romawi. Dia sangat sedih hati. Kemudian di malam hari dia mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berlinang air mata atas ketidakmampuannya memberikan perbekalan kepada kaum muslimin. Bahkan dia pun tidak bisa ikut serta dalam medan jihad saat itu. Dia berdoa kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah atas ketidakmampuannya. Kemudian dia berkata, ya Allah, pada malam hari ini saya telah memaafkan segala kesalahan, dosa-dosa saudara-saudara saya kepada saya, atas perilaku mereka terhadap saya, baik terhadap kepribadian saya maupun atas ketidakmampuan harta yang saya memiliki. Kemudian doa ini di waktu pagi Rasulullah menyampaikan, siapa tadi malam yang telah bersedekah? Sahabat terdiam. Siapa yang tadi malam bersedekah? Semuanya terdiam. Kemudian sahabat yang berdoa ini kemudian menceritakan kejadian pas malam itu. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, sungguh sedekah kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kisah singkat ini ada sebuah intisar yang bisa kita ambil sebuah pelajaran di sana. Bahwasanya para sahabat zaman dahulu mereka berlomba-lomba dalam berbuat ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak mau tertinggal sedikit pun untuk berbuat amal kebaikan. Sebagaimana kami ceritakan tadi, dalam perang Tabuk mereka berlomba-lomba, yang punya harta kasihkan hartanya, yang punya tenaga mereka berikan tenaganya. Bahkan sampai yang tidak mampu pun dia menyumbangkan dalam bentuk doa di malam hari. Jadi mereka orang-orang terpilih yang juga mereka sebagian sudah diampuni, dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi mereka tidak mau tertinggal, tidak mau ketinggalan dalam berbuat ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jamaah Jumat rahimakumullah,
Ini sebuah pelajaran untuk kita. Selama ini, sudahkah kita berlomba-lomba berbuat taat kepada Allah? Kita surga belum ada jaminan. Dosa mungkin yang sengaja maupun tidak disengaja tiap hari kita lakukan. Tapi amal ibadah kita kadang-kadang ala kadarnya, semaunya, bukan semampunya, akan tetapi semaunya. Apakah kita hari Jumat kita lomba-lomba berbuat taat kepada Allah? Ketika saat sholat Jumat, ibadah Jumat, kita lomba-lomba datang paling awal. Ataukah sebaliknya selama ini kita sengaja datang telat? Apalagi datang ketika sudah mau sholat, didirikan sholat. Coba kita evaluasi pada pribadi kita masing-masing. Saudaraku sekalian, ibadah sholat Jumat itu rangkaiannya adalah khutbah dengan sholatnya. Jadi ketika kita dengan sengaja memang tidak mau mendengarkan khutbah, maka tidak ada nilai sholat Jumat kita. Makanya ada larangan dalam kegiatan ibadah sholat Jumat. Kita dilarang untuk apa? Berbicara. Bilang bilang diam sama teman sesampingnya. Tidak diperbolehkan kita berbicara. Yang kedua, tidak boleh kita tertidur. Makanya Rasulullah mencontohkan ketika khutbah Jumat, beliau itu berapi-api. Tidak membiarkan jamaahnya itu tertidur. Karena memang ada larangan tidur saat khutbah Jumat. Sama ketika sholat pun kita diharamkan tidur. Berarti antara khutbah Jumat sama sholatnya, nilainya itu satu rangkaian, saudaraku sekalian. Makanya jangan sekali-kali di hati kita ada niatan nanti saya sholat Jumatnya datangnya pas khutbah kedua. Sudah datangnya telat, nanti masih santai-santai, masih ngobrol, nggak ada nilai sholat Jumatnya, saudaraku sekalian. Padahal kita telah diajarkan pahala yang datang awal bagaimana, yang kedua bagaimana, yang ketiga bagaimana. Insya Allah kita sudah tahu. Akan tetapi selama ini banyak di antara kita yang tidak mau berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, di khutbah yang singkat ini kami mengajak terutama kepada pribadi kami, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika para sahabat yang mereka dijamin masuk surga saja mereka berlomba-lomba dalam berbuat taat kepada Allah, tentunya kita yang belum ada jaminan masuk surga seharusnya dan selayaknya lah kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seruan azan, itu bentuk ketaatan kita adalah lomba ketaatan kita adalah segera menuju masjid. Itu bentuk ketaatan, saudaraku, bentuk ketakwaan, bentuk keimanan. Kalau ada suara azan, kemudian kita tidak ada uzur, tidak ada halangan syar'i, kemudian kita tidak memenuhi panggilan azan itu, maka tentunya pertanyaannya adalah, sudah berimankah kita? Mungkin kita sudah muslim, ya kita sudah muslim, tapi kemudian kita bertanya dalam hati kita, sudah berimankah kita? Karena muslim itu hendaknya diikuti dengan keimanan, tidak sekedar muslim semata. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itulah di khutbah yang singkat ini, mari kami mengajak berusaha semaksimal mungkin untuk berlomba-lomba dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya berlomba-lomba dalam mengejar dunia,
Mungkin selama ini ada tetangga kita mendapatkan bantuan, entah itu BLT, entah itu balsem dan lain sebagainya. Mungkin ada yang iri. Ketika ada tetangganya beli mobil, beli motor baru, mungkin iri hati, ingin memiliki itu. Kemudian coba kita evaluasi, kita muhasabah. Saudaraku sekalian, adakah rasa iri di hati Anda ketika ada tetangga Anda, kemudian ada suara azan, dia mau ke masjid? Ketika ada acara majelis taklim, ada acara pengajian, mungkin di Aroma setiap malam Jumat, tetangga kita mau ke masjid, sedangkan kita belum. Kita muhasabah, saudaraku sekalian, sudah iri kita atau belum? Kalau ada tetangga kita yang soleh, dia mau jamaah, dia mau ngaji, kemudian kita tidak iri, tentunya ini aneh sebagai orang yang beriman. Padahal diajarkan oleh Rasul kita, salah satu iri yang boleh adalah iri dalam kebaikan, bukan hal dalam urusan dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul 'alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fi man amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri bada'a bi nafsihi wa thana bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jama'atul rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayahnya, dimudahkan langkah kita untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, renungan yang sangat berharga adalah akan tiba suatu masanya dikala mulut kita tidak akan bisa berbicara. Tangan kita akan berbicara selama di dunia dia berbuat apa. Kaki kita juga demikian akan berbicara. Di dunia melangkahnya kemana saja. Sering melangkah ke masjid, sering melangkah ke majelis ilmu, sering melangkah untuk berbuat taat kepada Allah ataukah sebaliknya. Telinga kita juga akan berbicara selama ini untuk apa didengar, untuk apa digunakan telinga kita, untuk mendengarkan kebaikan ataukah sebaliknya. Saudaraku sekalian, mata pun akan berbicara selama di dunia untuk apa? Melihat kebaikan ataukah sebaliknya, hanya berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, sudah siapkah
kita, ketika mulut kita sudah tidak bisa berbicara dan tidak bisa berbohong, dan tidak bisa ditutup-tutupi kejelekan kita, ketika kaki, tangan, mata, telinga semuanya berbicara, akan mempertanggungjawabkan selama hidup kita di dunia. Oleh karena itulah wahai saudaraku sekalian, dan itu pasti akan terjadi. Makanya sungguh sangat rugi sekali saudaraku sekalian, ketika kita hidup dunia itu ugal-ugalan, asal-asalan, menyepelekan lah mati ini nggak masalah, manusia hidup ya mati. Tidak sekedar matinya saudaraku, akan tetapi setelah kematian itu kita mau apa? Enakkah kita di alam barzah menunggu kiamat, ataukah disiksa kita di alam barzah? Tak sekedar alam barzah saudaraku, setelah dihisab kita mau di neraka atau di surga. Orang muslim itu tak sekedar matinya semata yang dipikirkan. Kalau mati selesai ya selesai. Tapi yang jadi masalah adalah ada alam barzah di sana, ada yaumul hisab di sana, ada surga neraka di sana. Apakah selama ini kita sudah memikirkan itu? Kalau kita memikirkan, tentunya akan ringan langkah kaki kita untuk jamaah di masjid, akan ringan langkah kita untuk hadir di majelis ilmu. Akan tetapi kalau kita menyepelekan kematian, kalau kita menyepelekan alam barzah, seolah-olah mati sudah jadi bangkai, jadi badang, selesai. Tidak saudaraku, di sana nanti ada alam barzah. Baik enaknya kita, susah senangnya kita, tergantung amal kita. Di sana ada yaumul hisab, kita nyaman dan tidak nyamannya kita di yaumul hisab tergantung dari amalan kita di dunia. Di sana ada surga dan neraka. Tak sebatas punya impian ke surga, akan tetapi bagaimana mewujudkan impian itu ke surganya. Salah satu langkahnya adalah hadir di majelis ilmu. Itu sudah dikasihkan kunci oleh Allah dan Rasulnya, bahwasanya hadir di majelis ilmu adalah salah satu langkah kita menuju surganya Allah. Kalau Anda cinta surga, Anda akan cinta majelis ilmu. Tapi kalau cintanya cinta neraka, Anda akan enggan, berat hati untuk hadir di majelis ilmu. Tidak mau pengajian, nonton TV berjam-jam mau, main HP berjam-jam mau, tapi hanya 1 jam di majelis ilmu tidak mau. Berarti sesungguhnya bukan cinta surga, akan tetapi sebaliknya lebih ke cinta neraka. Oleh karena itulah wahai saudaraku sekalian, muhasabah untuk kita masing-masing. Selama ini orientasi kita kemana? Tujuan kita kemana? Ke surgakah atau ke nerakakah? Surga bukan sekedar impian, tapi harus kita wujudkan. Bagaimana kita bisa mewujudkannya? Perbanyak amal soleh, perbanyak ketaatan kepada Allah. Jangan sia-siakan sholat jamaah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang jelas-jelas manusia dijamin masuk surga, ketinggalan sholat asar, beliau langsung menginfakkan kebunnya untuk Islam. Sedih, nangis, sebagai gantinya apa? Kebunnya diinfakkan untuk Islam. Itu manusia yang dijamin masuk surga saudaraku. Makanya sungguh sangat aneh, surga belum ada jaminan, kita tidak sholat jamaah kok masih bisa tersenyum. Itu sungguh sangat aneh bagi orang yang beriman tentu. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, evaluasi terus. Saya sedang menasihati diri saya, dan semoga jamaah sekalian juga bisa menjadi bahan renungan selama ini. Sudahkah kita berlomba-lomba dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan sampai surga hanya sekedar impian, tapi kita tidak bisa mewujudkannya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب